Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam mata kuliah keperawatan paliatif. Apa kabar kalian semua? Ya, Bapak doakan kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kelas keperawatan paliatif dengan baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan kelas keperawatan paliatif dengan pokok bahasan tentang etik dalam perawatan paliatif. Video akan disajikan selama kurang lebih 30 menit. Selamat menyaksikan. Ada 4 pokok bahasan dalam etik dalam perawatan paliatif, yaitu hukum dan etik, teori etik, prinsip etik, dan aplikasi etik dalam praktik perawatan paliatif. Mari kita lihat satu persatu. Dulu ketika Bapak Ibu kuliah di awal-awal kelas keperawatan, Bapak Ibu sudah mendapati mata kuliah etika keperawatan. Nah, ini kurang lebih sama. Di sini kita akan membahas terkait tentang apa itu hukum dan etik. Ya, siapa yang bisa membedakan apakah hukum dan apakah etik? Dan siapakah menurut Bapak Ibu yang kedudukannya lebih tinggi, hukum dan etik? Kita lihat di sini pengertiannya. Hukum adalah suatu kesatuan dari aturan dan kebijakan dalam tatanan sosial yang diatur dalam suatu pemerintahan. Artinya, segala aturan di dalam tatanan sosial itu dibakukan dalam suatu hukum tertulis. Biasanya yang membakukannya adalah pemerintahan. Sedangkan etik adalah bagian dari prinsip moralitas yang dengannya seseorang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Ya, kalau menurut Bapak yang lebih tinggi kedudukannya adalah etik dibandingkan dengan hukum. Etik menduduki posisi yang paling tinggi. Itulah dasar moralitas dari kehidupan kita. Sedangkan hukum adalah hal-hal yang tertulis. Tidak semua aturan moralitas yang membedakan baik dan buruk itu tertulis dalam hukum. Jangan berbangga jika satu tempat atau negara, katakanlah demikian, memiliki hukum yang banyak. Artinya warganya bisa dikatakan memiliki etik yang kurang, etika yang kurang, sehingga semuanya harus dituangkan ke dalam peraturan tertulis. Konsekuensinya jelas ya, kalau peraturan tertulis ada punishment, ada reward, begitu ya. Punishment khususnya. Sedangkan suatu tempat atau wilayah yang hukumnya sangat sedikit, nah itu berarti penduduknya itu tertib. Dalam konteks keperawatan, hukum dan etik sama. Etik tetap menduduki tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum. Mencakup aturan dan kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh suatu kelompok komunitas yang seperti Bapak katakan tadi. Oleh karena itu, bisa nggak kira-kira diubah? Bisa. Ya, hukum itu bisa diperbaharui atau diamandemen. Ya, dia adalah sebuah sistem yang terorganisir, ya, bisa berubah sesuai dengan tuntutan perubahan di sosial tersebut, kekinian, harapan masyarakat yang berubah. Nah, ngikut biasanya, hukum juga ngikut. Beda halnya dengan etik. Etik yang tadi hubungannya dengan moralitas, artinya mengatur perilaku dan moral dari manusia, ini lebih jarang untuk berubah. Mengapa demikian? Ya karena etik itu berkaitan dengan karakter berpikir. Cara seseorang memaknai sesuatu, kebiasaan, perilaku yang sudah diterima di masyarakat, seperti itu ya, sehingga sangat sulit untuk berubah. Itulah perbedaannya dari hukum, ya, semoga bisa dipahami. Pada kesempatan ini kita lebih banyak bicara tentang teori etik dibandingkan dengan hukum, ya. Baik, teori etik yang kita pelajari pada kesempatan ini ada dua, yaitu deontological dan teleological. Deontological itu apa? Ya, norma dan aturan dari tugas dan peran manusia
yang harus ditunaikan dari seorang ke yang lainnya dengan suatu komitmen berdasarkan kesepakatan. Ya, ceritanya yang membuat teori ini menjadi terkenal karena teori ini lebih mengusung kepada harkat dan martabat manusia. Untuk tidak membingungkan dengan aspek moral, maka teori ini sering mirip ya, berafiliasi dengan norma-norma yang ada di agama. Etik deontologikal ini tidak melihat apa konsekuensi suatu tindakan itu, tapi lebih pada apa yang mendasari tindakan itu dilakukan. Ya, jadi apa yang mendasari tindakan itu dilakukan. Jadi apa sebabnya saya menolong pasien A? Gitu ya. Tanpa melihat konsekuensi dari tindakan itu. Konsekuensi itu akibat dari tindakan itu. Yang penting saya niatnya bantu. Begitu. Nilai-nilai agama kan seperti itu ya. Yang penting saya menunaikan apa yang menjadi kewajiban saya. Begitu kan kalau kita lihat dari definisinya. Ya sesuai dengan komitmen yang saya punya. Komitmen itu keputusan diri. Ya, ketika saya menjadi seorang perawat, maka jika ada suatu masalah, saya sudah tahu apa yang saya lakukan, maka itu yang telah saya lakukan. Tanpa melihat konsekuensi-konsekuensinya atau akibat-akibat yang mungkin terjadi baik pada saat itu maupun nanti. Yang penting saya sudah berbuat baik dengan orang lain, menolong orang lain. Nah, itulah disebut dengan etik deontologikal. Nah, yang satunya, teori yang lain disebut teori teleologikal. Ya, teori teleologikal ini adalah norma atau aturan untuk dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban atau konsekuensi tindakan yang dilakukan. Sehingga menurut teori teleologikal ini, ya, melakukan suatu kebenaran maka akan mendapatkan konsekuensi kebenaran. Jadi konsekuensinya yang diharapkan, begitu ya. Begitu pula bila melakukan suatu keburukan, maka saya juga akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Gitu. Jadi dia lebih melihat ke konsekuensinya. Ya, beda dengan yang deontologikal tadi. Nah, teori ini sering dirujuk sebagai teori utilitarian. Ya, teori utilitarian. Apa itu? Ya, artinya bahwa saya fokus bagaimana caranya agar semua orang itu bahagia. Dan saya akan menetapkan penilaian dan mengambil keputusan yang objektif sehingga nanti semua orang bahagia. Jadi motifnya ke konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan yang kita lakukan. Ya, manakah yang lebih baik? Deontological atau teleological? Ya, Bapak pikir dua-duanya bagus. Oleh karena itu, kedua teori etik ini bisa kita gunakan dalam melakukan perawatan paliatif. Ya, jadi gunakanlah teori deontological dan teleological ini dalam penerapan etiknya pada perawatan paliatif. Ya, jadi komplit. Ya, niatnya bagus, juga melihat konsekuensinya. Ya, digabungkan kedua teori ini. Sekarang mari kita lihat prinsip-prinsip etik. Ada 5 prinsip etik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama menghargai otonomi. Menghargai otonomi adalah upaya untuk menunjukkan akan hak individual dalam menetapkan apa yang menjadi keinginannya. Seseorang itu dapat melakukan haknya secara otonom, maka dibutuhkanlah apa supaya dia dapat menetapkan haknya? Dia harus mendapatkan informasi yang akurat dan valid. Dia juga harus memiliki kemampuan untuk menerima dan memahami informasi tersebut yang diberikan dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, jika syaratnya itu tercapai, maka bisalah prinsip etik menghargai otonomi ini dilaksanakan. Oke, jelas. Contohnya apa?
Contoh dari menghargai otonomi, misalnya dalam pemberian injeksi. Ya, sebelum kita memberikan injeksi, maka kita menyampaikan kan informasi terkait apa injeksi yang akan kita berikan, manfaat obatnya apa, ya, efek sampingnya kira-kira nanti apa, tapi bagaimana caranya jika efek samping itu muncul sehingga pasiennya tidak merasa khawatir. Ya, informasi yang jelas akhirnya kita akan melakukan intervensi, melakukan injeksi tersebut. Nah, sebelumnya kita tawarkan, Bapak mau misalnya di lengan kiri atau lengan kanan. Dan pasien akan mengambil keputusan. Keputusan yang pertama bahwa, oh oke, silakan boleh suntik saya. Berarti pasiennya setuju. Ya, pengambilan keputusan berikutnya apa? Oh, boleh disuntik di lengan kanan saya ya, Pak. Di lengan kanan, di lengan kiri saya ya, Bu. Oke, pasien juga artinya memiliki otonomi dari segi persetujuan tindakan dan juga tersampai ke lokasi penyuntikannya. Pasiennya dilibatkan. Itu yang disebut dengan otonomi. Biasanya otonomi itu dalam hal apa saja? Ya, dalam hal tentang diagnosis pasien, ya dijelaskan informasinya, tentang rencana tindakan, tentang risiko, tentang keuntungan dan manfaat yang diharapkan dari tindakan keperawatan dilakukan, alternatif tindakan lain yang mungkin bisa dipakai oleh pasien, sampai kepada pembiayaan. Ya, besarnya biaya terhadap suatu tindakan yang dilakukan, ya, adanya pertimbangan terhadap biaya selama masa perawatan. Jika semuanya itu disampaikan kepada pasien, tentu pasien memiliki otonomi yang lebih baik. Ya, karena dia sudah memiliki informasi-informasi yang sesuai, ya, yang penuh, yang komplit, yang diketahuinya. Prinsip etik berikutnya adalah beneficence atau non-maleficence. Ada dua ini ya. Yang pertama beneficence, yaitu tugas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana tugas atau tindakan tersebut memberikan asas manfaat kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika pasien mengalami perdarahan, kemudian perawatnya berusaha bermaksud memberikan program transfusi darah. Kemudian pasiennya mengatakan, oh di kepercayaan agama saya tidak boleh menerima transfusi darah. Ya, akhirnya karena perawatnya yang menerapkan prinsip etik beneficence, akhirnya transfusi darah itu tidak jadi diberikan. Ya, tidak jadi diberikan kepada pasien. Karena si perawatnya lebih mementingkan asas manfaat kepada pasien tersebut. Mementingkan pasien, fokus utama. Jadi mungkin ketika pasiennya mengatakan demikian, si perawat akan mengambil informed consent, ya, penolakan persetujuan, ya, penolakan tindakan diambilnya, kemudian pasiennya menandatangani untuk menolak dilakukan transfusi, begitu. Artinya prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut beneficent. Berikutnya adalah maleficence, yaitu tindakan yang dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain. Fokusnya, saya nggak mau bikin orang lain itu rusak atau rugi. Contohnya apa? Ketika pasien dalam keadaan gawat darurat, maka si perawat akan berusaha dengan segala cara, sekuat tenaganya, melakukan apapun yang dia tahu untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Padahal, kalau kita lihat, apakah itu beneficence bagi si pasien? Ya belum tentu. Ya artinya si perawat tersebut menerapkan prinsip maleficent. Berikutnya adalah justice. Bagaimana berlaku adil pada setiap orang dan mendistribusikan sumber-sumber itu untuk kepentingan banyak orang. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika pasien misalnya mau melakukan operasi, ya, kemudian pasien ini dirawat di ruang kelas VIP. Kemudian perawatnya atau petugasnya menjelaskan bahwa ibu, ketika ibu dirawat di ruang VIP, maka biaya operasinya seperti ini. Namun ada pilihan lain, Bu. Jika ibu dirawat di kelas 1, misalnya ya, maka biaya operasinya seperti ini. Atau tindakan. Bu, kalau misalnya ibu diberikan obat antibiotik dengan merek ini, ya harganya segini. Tapi kami juga punya antibiotik yang lain. Apalagi sampai pasiennya komplain karena mahal.
maka pilihannya ada jenis antibiotik yang lain, Bu, yang mereknya berbeda tapi isinya sama. Artinya pasien dihadapkan pada dua pilihan. Nah, nanti keputusannya kembali kepada pasien. Inilah yang disebut dengan adil. Kalau hanya satu yang ditawarkan, tidak ada pilihan lain, ya bagaimana kita menilai sesuatu itu adil? Sehingga kita bisa katakan itu adil jika ada pembandingnya. Ya, jelas ya, Justice, ada pembandingnya. Yang keempat adalah veracity. Veracity artinya berkata jujur. Dalam hal ini, setiap orang haruslah selalu berkata jujur dan berkata apa adanya. Prinsip ini pula yang menjadi dasar bahwa semua kebenaran itu haruslah disampaikan dan dikatakan. Contoh misalnya banyak pasien yang menderita penyakit-penyakit kronis dan terminal, sebenarnya dia ingin mengetahui tentang kondisinya, sehingga dia bisa mengatur harusnya kan waktunya kapan harus bertemu dengan si A, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada keluarga. Nah, celakanya jika perawat atau petugas kesehatan tidak berkata jujur tentang kondisi sakitnya, apakah itu bisa dilakukan oleh si pasien? Nah, itu akan menimbulkan penyesalan dan perasaan tidak nyaman bagi si pasien jika ternyata diketahui belakangan. Ya baiknya kita berkata dengan jujur. Tapi apakah selalu demikian? Inilah yang disebut dengan dilema etik. Ya, jadi ada dilema etik otonomi, dilema etik beneficient yang tadi ya, dilema etik non maleficient, dilema etik justice, sampai dengan dilema etik veracity. Jadi prinsip etik yang kita ajarkan ini bukan harus dilakukan oleh perawat, enggak. Nanti akan muncul dilema-dilema. Pada saat itulah kemampuan kritis perawat atau petugas kesehatan itu dilihat. Ya, sehingga nanti keputusannya itu bisa benar. Berikutnya adalah prinsip etik yang kelima, fidelity, yaitu komitmen ataupun permintaan khusus dari seseorang yang perlu untuk dipertahankan. Jadi ada permintaan khusus si pasien dan kita harus menjaganya. Contohnya apa? Kerahasiaan penyakit pasien. Jadi perawat tidak akan menceritakan tentang penyakit, diagnosis medis maupun keperawatan, hasil-hasil laboratorium misalnya, kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Ya seperti pada pertemuan kita yang lalu, ya tidak semua keluarga harus kita sampaikan. Keluarga yang menjadi penanggung jawab pasien lah yang bisa kita sampaikan tentang kondisi penyakit pasien. Berikutnya bagaimana aplikasi etik tersebut dalam praktik perawatan paliatif? Yang pertama, aplikasi yang sering kita lakukan adalah pengelolaan gejala dan nyeri secara proporsional. Fenomenanya seperti apa? Fenomenanya adalah beberapa tenaga medis itu mengatasi nyeri yang dirasakan oleh pasiennya itu dengan dosis justru kadang yang memperpendek harapan hidup pasien. Misalnya penggunaan double effect, ya, golongan-golongan opioid yang terlalu berlebihan, golongan analgesiknya. Contoh, perawat memberikan obat analgesik pada pasien dengan maksud untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan rasa nyaman pasien. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, tindakan tersebut justru mempercepat proses kematian pasien. Ini yang disebut dengan double effect. Ada efek positif, ada efek negatifnya. Jadi, apakah pemberian obat tersebut yang bisa mengurangi rasa nyeri tersebut diberikan kepada pasien? Nah, inilah yang disebut dengan dilema etik tadi. Ya, penerapan aplikasi etik. Oh, saya mau pilih yang mana nih ya prinsip etiknya? Malefisien, otonomi, atau yang mana? Yang beneficient, atau yang mana? Begitu kan? Jika ada kasus yang seperti ini. Ya, pengelolaan gejala nyeri secara proporsional. Aplikasi etik yang kita jumpai dalam lapangan pada praktek perawatan paliatif yang lain apa? Yang kedua, yaitu eutanasia. Ini sering kita dengar ya, eutanasia. Biasanya kita memberikan definisi atau pengertian di mana kita membiarkan secara alamiah proses kematian itu terjadi. Namun,
Sebenarnya definisi eutanasia itu nggak seperti itu ya. Eutanasia itu mengusahakan agar pasien itu meninggal dengan baik atau meninggal tanpa merasakan sakit. Sebenarnya itu definisi eutanasia yang sesungguhnya. Ya. Nah, terkait dengan persepsi kita terhadap eutanasia, terminologi yang kita pahami bahwa yang tadi membiarkan secara alami proses kematian itu terjadi, maka mempertahankan atau menghentikan intervensi untuk memperpanjang harapan hidup ketika secara biologis telah mengalami penurunan fungsi tubuh atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka sebut apakah perlu kita lakukan tindakan untuk mempercepat proses kematiannya, atau pilihannya kita memperpanjang masa sekarat pasien. Nah, ini muncul dilema etik kan? Di sini mau kita terapin prinsip etik yang mana nih ketika kita berhadapan pada kasus yang demikian. Namun yang bisa Bapak berikan gambarannya seperti ini. Nah, sesuai dengan prinsip keperawatan paliatif kita di awal pada pertemuan pertama, bahwa tujuan perawatan kita itu bukan untuk memperpanjang usia harapan hidup, bukan untuk memperpendek usia harapan hidup, tetapi tujuan kita adalah apa? Meningkatkan dan mempertahankan rasa nyaman, meninggal dengan damai, ya, hospice. Itu kan tujuan perawatan paliatif. Nah, baiknya ketika ada hal demikian, ya udah berarti kita fokusnya bagaimana supaya pasien itu bisa merasa nyaman. Ya, bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh, tidak ada rasa nyeri. Misalnya kan, kemudian bisa bernapas dengan baik, tidak sesak, begitu. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada beban-beban dengan orang-orang terdekat maupun keluarga, itu kita bantu. Sehingga pasien merasa nyaman. Aplikasi etik yang ketiga adalah resusitasi jantung paru ya, RJP. Nah, bagaimana tindakan RJP kepada pasien-pasien terminal? Baik, keputusan apakah dilakukan RJP itu akan memberikan peluang terhadap terselamatkannya pasien atau tidak. Biasanya siapa yang menetapkannya? Dokter biasanya ya, yang merawat pasien tersebut. Ya, sehingga perlu diskusi terhadap pasien dan keluarga mengenai proses perawatan yang ini menjadi hal yang penting. Apakah dilakukan RJP atau tidak? Dan siapa yang dapat membuat keputusan untuk hal tersebut? Pasiennya kah? Atau keluarganya kah? Tentunya dengan ketentuan seperti kuliah kita kemarin. Jika itu keluarganya, siapa? Begitu kan? Beberapa pasien mungkin membutuhkan waktu khusus untuk membicarakan hal RJP ini. Oleh karena itu, kita berikan waktu dia untuk menentukan ya apakah nanti akan dilakukan RJP atau tidak ketika menjelang ajal. Ya, jadi ketika ada pasien terminal kanker ya yang dirawat, nah ini sudah ada ceritanya, informasinya. Ya, apakah dia mau dilakukan RJP atau tidak dari sejak awal pasien itu masuk. Ya, masih sadar, masih kompeten pasiennya, syukur-syukur. Diminta persetujuannya. Ya, sehingga dengan adanya penilaian bahwa pasien dalam kondisi sekarat, maka keputusan itu dapat diambil oleh rumah sakit. Dilakukan RJP atau tidak. Ditulis apa kalau tidak di RJP? Ditulis do not acceptance CPR ya, DNR ya, do not resusitasi. Biasanya ada tanda pasiennya. Jadi siapapun yang melihat tanda itu tulisannya DNR berarti pasiennya tidak mau diresusitasi. Aplikasi etik yang keempat terkait dengan hidrasi dan nutrisi. Baik, penyediaan hidrasi merupakan hal yang sangat penting ya sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Ya, sehingga petugas dan keluarga ini dapat memahami akan pentingnya mempertahankan tindakan bantuan hidrasi secara klinis termasuk pada pasien yang menjelang akhir hayat. Mungkin beberapa kasus pasien terminal sangat membutuhkan hidrasi
dan nutrisi. Contohnya pada pasien-pasien misalnya yang hiperkalsemia, ada kanker di esofagus, ya mereka lebih memilih hidrasi dan nutrisi. Artinya ada manfaatnya jika tindakan tersebut dilakukan. Namun ada kasus-kasus khusus yang dilihat bahwa justru tidak ada manfaatnya ketika itu dilakukan kepada pasien. Misalnya ketika pasien sudah berada pada situasi menjelang akhir hayat, misalnya diprediksi itu hitungan hari atau jam. Ya, jadi pertimbangan moral ini dilakukan tidak ya? Hidrasi dan nutrisi khususnya misalnya dalam pemasangan bantuan makanan dan minum yang melewati rongga mulut, artinya pemasangan NJT. Padahal jika kita lihat kadang pasien sebenarnya dia lebih tidak memilih untuk tidak dilakukan intervensi apa-apa, apalagi harus dipasang NJT yang kadang itu malah menimbulkan kesakitan kepada pasien. Sehingga ada kasus-kasus tertentu yang memang dinilai bahwa pemasangan bantuan hidrasi dan nutrisi ini tidak lakukan. Kecuali pada pasien-pasien atas dasar pertimbangan moralnya dan kemanfaatnya, maka bantuan hidrasi dan nutrisi ini bisa diberikan kepada pasien. Aplikasi etik yang kelima adalah tentang terminal sedasi, ya, atau sedation terapi. Tentang penggunaan obat-obatan sedatif untuk mengontrol keluhan fisik secara moral dan legal itu telah disetujui pada perawatan paliatif. Namun yang menjadi pertimbangan itu kalau obat yang diberikan itu adalah golongan opioid. Ya, harus lebih spesifik jika pasiennya ada mengalami masalah nyeri, ya, masalah nyeri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian sedation terapi ini, yaitu yang pertama, semua pengobatan termasuk sedatif yang dilakukan di perawatan paliatif ini tujuannya untuk mengurangi gejala keluhan fisik. Kemudian obatan yang menyebabkan kondisi sedasi hanya dapat digunakan bila gejala dan keluhan fisik itu tidak dapat dikontrol dengan intervensi yang lebih spesifik. Jadi tidak ada pilihan lain, akhirnya sedasi yang diberikan. Berikutnya, jika pasien mungkin akan mengalami stres akibat gejala dan keluhan fisik yang tidak dapat dikontrol tersebut, atau setelah tindakan yang spesifik untuk mengontrol gejala yang cukup melelahkan pasien, maka pemberian obat sedatif itu bisa diberikan kepada pasien tersebut dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh pasien. Jika obat sedatif itu ternyata memberikan efek positif, maka pengawasan dosis obat yang diberikan harus dilakukan, di mana diharapkan dimulai dari dosis yang terkecil sampai dengan dosis maksimal. Sedasi pada perawatan paliatif adalah sedasi di saat pasien meninggal, bukan sedasi yang menyebabkan pasien meninggal. Ya, artinya dosis yang diberikan ya sesuai dengan keadaan pasien, bukan gara-gara sedasi malah pasiennya jadi meninggal, kayak yang double effect tadi, ya kan? Berikutnya, morfin atau obat sejenisnya merupakan obat utama dalam penanganan nyeri. Namun, ingat, obat-obatan tersebut tidak dapat digunakan di saat pasien mengalami sedasi. Atau obat morfin tersebut digunakan untuk tujuan sedatif, itu tidak bisa. Ya, golongan obat sedatif tetap digunakan obat sedatif, sedangkan yang analgesik tetap analgesik. Jangan kita tujuannya mau sedatif, kita berikan analgesik. Tujuannya analgesik, kita berikan obat golongan sedatif. Itu tidak bisa seperti itu. Meskipun kadang efeknya itu mirip ya. Jadi kita mengurangi rasa sakit dengan memberikan efek tidur kepada si pasien. Tapi kan efek sakitnya itu sebenarnya nggak hilang, gitu ya. Atau kita ingin memberikan pasiennya supaya tidur, tapi kita berikan sedasinya. Nah, itu juga kurang pas. Artinya jika memang efek yang diberikan itu sedasi, supaya pasiennya bisa istirahat ya, berikan obat golongan sedatif, begitu ya. Kalau misalnya efeknya diberikan maunya nyeri, maka golongannya analgesik, seperti itu. Aplikasi etik yang keenam adalah ventilasi mekanik. Ya, pada ventilasi mekanik kadang sudah tidak memberikan manfaat lagi kepada pasien. Namun kadang pasien masih tetap menginginkannya. Ya, sehingga muncullah dilema etik tadi. Ya, sehingga sebagai seorang petugas kesehatan profesional, maka kita dituntut untuk mengedepankan 4 prinsip dalam etik tadi. Menghargai keputusan pasien kah kalau dia ingin tetap dipasang
ventilatornya, ventilasi mekaniknya, atau kita mau menggunakan prinsip keadilan, memberhentikan tindakan ventilasi dapat dilakukan misalnya berdasarkan pengkajian bahwa tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, bahkan bisa memperburuk kondisi pasien. Ya, keadilan ditunjukkan di situ, jadi pasiennya mau pilih yang mana. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif itu menjadi hal yang penting di sini untuk memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarganya mengenai pengelolaan keluhan fisik sebagai dilema etik. Aplikasi etik yang ketujuh dalam praktek perawatan paliatif itu adalah mempertahankan dan menghentikan intervensi dan pengobatan di saat menjelang ajal. Nah, ini dilema etik yang paling sering ditemukan nih dalam konteks klinis ya. Terutama ketika kita mau mengambil keputusan, mau tetap mempertahankan alat atau melepaskan alat bantuan hidup pada pasien tersebut. Mau melanjutkan pengobatan atau stop pengobatannya. Jadi saat dokter atau perawat menyetujui bahwa tindakan dilakukannya tidak memberikan manfaat atau mempertimbangkan dengan intervensi yang lainnya sebagai pengganti tindakan sebelumnya, maka pengambilan keputusan pun menjadi jelas dan hal ini membutuhkan suatu keterampilan yang khusus. Bagaimana mengelola proses diskusi mengenai topik yang sensitif dengan pasien. Oleh karena itu, maka petugas kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang detail mengenai kapan suatu intervensi atau tindakan itu tetap dipertahankan atau dilepaskan atau diberhentikan, terutama dalam kondisi menjelang ajal. Itulah ketujuh aplikasi etik dalam praktek perawatan paliatif. Demikian kelas keperawatan paliatif pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak sajikan bisa kalian pahami dan nanti bisa kalian dalami lagi melalui bacaan-bacaan lain lewat artikel-artikel di jurnal maupun dalam penugasan. Selamat siang.